Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi Ahmad Abi Yusuf alias AAY. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun, karena kesehatan itu nomor satu. Hari ini saya akan mereview yaitu dari produknya Apollo. Ada BMW X5M tahun 2021 dengan skalanya di 1:43. Kita akan coba lihat sejenak daripada dusnya ya. Dusnya ini dari sini warnanya bening, di sini ada tahunnya 2021, yaitu tipenya BMW X5M. Kemudian di sini memang kita sudah unboxing sebelumnya, makanya kita jelaskan dalam video ini adalah mereview. Nah, di bagian tampak samping mana ya? Ini kalau kita lihat dari tampak samping depan, kemudian atas. Di atasnya juga masih polos, dan di sini juga ada ukurannya 10 sampai dengan 12 cm. Usia yang disarankan adalah di 3 tahun ke atas. Pintunya bisa terbuka, kemudian full warna black. Walaupun kalau kita lihat nggak full warna black ya di wujud aslinya, alias nggak two-tone. Kalau ini kemungkinan adalah masuknya two-tone color. Dan ini juga nggak. Ini kayaknya kan memang packaging yang dipakai untuk semua produk-produknya dia. Yang jelas adalah di sini poinnya di 3 tahun ke atas. Kemudian pintunya bisa dibuka. Nah, untuk daripada atas berarti mana lagi ya? Samping, atas, kemudian di belakang. Tampak belakang di sini bisa kita lihat MSZ Metal Speed Zone, diecast metal, artinya dia terbuat dari bahan metal. Dan di sini ada beberapa produk-produk yang diproduksi oleh Apollo ya. Kalau di sini ada Lamborghini, ada VW, ada Nissan, ada Volvo, ada Toyota, Ford, dan lain sebagainya. Banyaklah kategorinya. Kemudian di sini yang paling tidak kalah pentingnya, kita bisa lihat di bagian sini ya, bahwa di sini ada peringatannya memang dianjurkan untuk usia 3 tahun ke atas. Jadi untuk yang 3 tahun ke bawah disarankan jangan. Dan ini masuk dalam kategori mainan anak. Ini adalah yang istilahnya pembuatnya dari China, distributornya ya atau diimpornya oleh PT, ini dia, PT Agatha Promar, yaitu Jakarta. Dan yang paling terpenting lagi di sini sudah SNI. Ini yang paling terpenting ya. Tuh, bahkan di sini juga ada barcode-nya. Nah, sekarang kita akan fokus ke unitnya untuk kita lakukan review. Kita akan coba lihat dari tampak paling depan dulu ya. Di bagian depan. Nah, di sini keren ya. Sekilas kayak beneran nih. Real kayak originalnya. Tuh. Coba kayak jalan ya. Tuh. Wow. Mantap ya. Pembuatannya detail. Di sini kalau kita lihat di bagian grillnya juga detail. Tapi memang dia palsu karena memang tidak bolong. Kemudian di bagian bawahnya juga ada cetakan waffle. Itu palsu juga ya, tapi dibuat semaksimal mungkin menyerupai dengan BMW X5. Dan untuk lampunya kalau menurut saya ini ori, karena lampunya seakan-akan ini warnanya bening. Dan kalau kita lihat di sini ya, seakan-akan ini kalau menurut saya dia adalah LED begitu. Jadi menyerupai kayak originalnya untuk bagian lampunya. Untuk grillnya yang jelas ini KW. Kemudian di bagian bannya, ini bannya lebih keren, bannya dibuat lebih tebal. Ini kalau tampak depan dia terlihat ya, itu lebih kokoh karena bannya ini lebih tebal dibandingkan dengan yang tipe-tipe lain atau BMW tipe lain. Logo BMW-nya di sini juga kita lihat ya. Coba kalau kita berdetail, apakah dia bisa terlihat dengan jelas? Dia jelas ya, ada tulisan BMW-nya loh. Ini kalau kita lihat ya di sini. Coba akan kita detail lagi. Tuh ada tulisannya BMW ya, jelas. Dan di sini warnanya adalah warna putih metalik karena memang ada beberapa percikan-percikan yang tertera di bagian bodinya. Wow, keren ya. Terus di sini juga terlihat lebih kekar dengan adanya bumper plus di sini kayak lubang-lubang fog lamp walaupun nggak ada fog lampnya ya. Nah, ini dari tampak depan. Kemudian tampak bagian atas, di sini juga ada garisnya nih. Ada garis di bagian kap mesinnya. Ada dua buah garis maksud saya. Kemudian di bagian kacanya di sini memang bening. Kacanya bening, bukan yang terlihat gelap. Ini benar-benar bening kacanya. Dan di sini juga sampai di bagian atas, di sini sunroofnya dia juga bening. Kaca depan, sunroof bening. Untuk wipernya ini palsu. Wipernya berupa kayak ya dami-dami seperti itu. Tidak bisa digerakkan. Ini palsu ya. Wipernya ada di sini palsu. Kemudian naik ke atas, di sini juga tidak ada spion bagian tengah, juga tidak disematkan. Nah, untuk bagian atasnya sunroofnya tidak bisa dibuka karena ini menjadi satu kesatuan, kaca ini, kaca semuanya jadi satu kaca aja sebenarnya. Kemudian di sini nih terlihat detail juga ada antena shark fin-nya. Antena shark fin juga disematkan di sini.
Dan kalau kita mundur di bagian belakang, tuh terlihat bagus ya antena shark finnya. Set seperti ini. Tuh. Nah, keren ya. Antena shark fin, dan di sini juga ada nih kalau kita lihat ya. Cuman dia di sini ya istilahnya warnanya nggak two tone. Tapi ya KW, palsu lah kalau menurut saya, karena memang tidak dipisahkan. Kalau memang bener-bener kayak roof rail, dia roof railnya itu kayak dipisahkan. Kalau ini kan cuma menjadi satu kesatuan dengan bodinya. Tapi terlihat lumayan lah kalau dari belakang. Antenanya ada shark fin, kemudian di sini ada rear spoiler maksud kami. Sebenarnya ini ada spoilernya, cuman di sini nggak ada lampu di bagian high mount stop lampnya, ya, atau yang tidak disematkan lah. Kurang kerennya di sini ya, harusnya dikasih merah-merah dikit gitu kayak lampu rem. Nah di sini di bagian kaca belakang juga bening, ada wipernya juga KW, tidak bisa digerakkan. Kemudian lampunya sayangnya cuman warna merah semua, tidak ada warna kuning-kuningnya. Merah semua lampu belakangnya. Dan logo BMW-nya, coba kalau kita berdekat ya. Kita coba akan akses lagi lebih dalam. Logo BMW-nya terlihat ya, detail ya, bagus ya. Tuh dia bikin secara detail walaupun kecil tetap terbaca kategorinya. Nah, terbaca lah. Oke, tadi sempat terbaca ya. Kemudian di bawahnya tempat platnya juga disematkan, dan ada di tempat platnya itu dituliskan BMW X5. Ini model paten ya, tidak bisa dilepas. Terus di sini juga ada garisnya di bagian pintu belakang. Ini lebih cakep sih karena ada garis seperti ini. Kalau nggak ada garis itu kurang cakep. Kalau menurut saya ini bagus karena memang ada garis yang sematkan di sini, jadi tidak polos aja pintu belakangnya. Tapi pintu belakang ini pastinya adalah KW karena memang tidak bisa dibuka untuk bagian pintu belakang. Terus turun lagi, di sini sebenarnya juga ada reflektor alias mata kucing, tapi di sini juga KW karena warnanya nggak merah. Coba kalau dibikin merah, itu baru kalau menurut saya itu ori. Kalau kayak gini KW lah ya. Ini juga KW, kanan kirinya reflektor alias mata kucingnya tidak bisa dilihat secara asli, harusnya warnanya dia merah. Nah kemudian turun lagi, kalau kita lihat di bagian bawah juga di sini ada 2 buah diffuser dan ada knalpotnya. Ada 4 buah knalpot ya. 2 di bagian kiri dan 2 di bagian kanan. Atau mufflernya ada 2. Ini keren sih, gagah ya. Cuma ini kalau menurut saya ori lah. Ya, ori kategorinya karena ada lubang di knalpotnya. Walaupun memang tidak bisa keluar asap, cuma kalau kategori secara mainan dia ori, detail bagus ya. Di sini juga bagus, cuma ini nih tadi KW, wipernya KW nggak bisa digerakkan dan tidak ada lampu rem belakang alias head mount stop lamp di bagian atas. Harusnya kasih merah shred gitu kan, bagus nih. Kemudian di sini juga tidak ada handle pintu. Mungkin dia sudah yang sistemnya elektrik ya. Tapi itu nggak apa-apa lah, itu nggak kita komplain. Terus turun lagi di bagian bawahnya lagi. Tuh. Bannya gede. Cakep nih. Ini cakep, bener-bener cakep ya. Bannya gede. Nah, sekarang kita coba balik. Nah, kita balik di bagian bawahnya ada BMW X5M. Ini license ya. Jadi ini benar-benar lisensi resmi made in China. Di bawah sini juga tetap tertuliskan made in China. Ini buat membaut kalau mungkin ditaruh di dashboard mobil Anda atau di mana gitu ya, supaya lebih kuat. Dan di sini ada detail-detail lain, nggak banyak ya detail-detailnya. Sini nggak banyak juga detail-detailnya, standar aja kalau bagian bawah. Dan memang tidak bisa dikomplain maupun dianalisa apapun ya, karena di bagian bawah ini kan nggak begitu terlihat. Kayak gini nih, ini baru bisa dilihat dan bisa dikomplain. Ini bagus. Detail ya, karena memang ada knalpotnya. Itu detail seperti itu. Kemudian di sini juga ada kayak apa ya, tempat mufflernya ya. Nih, lebih detail saya lupa namanya apa ini. Nah, di sini lah istilahnya. Kayak model dari tabung mufflernya atau apa ya, capitalizer di sini ya. Itu ada juga. Terus kemudian di bagian samping, nah, bannya. Tuh, peleknya dulu ya. Kita lihat dari pelek, dia depan belakang maksud saya. Untuk kaki-kakinya sudah cakram. Nih kalau kita detail ya, itu cakram seakan-akan ya, itu ada cakramnya. Kemudian di bagian belakang juga cakram juga. Dan untuk bannya ini pasti ori ya, ini bannya ori karena dia empuk. Dan di sini juga nih tuh kembangan dari bannya juga detail banget. Ini empuk nih. Coba kita praktekkan. Tuh empuk ya. Ini karet. Ori ini kalau menurut saya. Nah ini nggak ori. Di bagian sini ada siripnya. Ini biasanya warnanya hitam. Ini nggak ori.
nggak bolong juga. Nah, yang lebih keren lagi, seperti yang ditertera di sana tadi, di bagian apa ya, di bagian booknya tadi, atau di bagian packagingnya tadi, di sini pintunya bisa dibuka. Pintu bagian depan semuanya, kanan maupun kiri itu bisa dibuka. Nah, ini adalah supir kiri ya, bukan resmi Indonesia ya. Karena made in-nya juga made in dari China. Nah, untuk dalamnya bisa kita intip tuh. Nah, supir dari kiri atau setir kiri, ada logo BMW sedikit, di bagian dalam dashboardnya lebih detail. Ayo kita intip. Coba kita intip di bagian dalam. Nah, setirnya. Di sana ada apa itu? Tempat audio, ada istilahnya head unitnya, mana head unitnya? Tidak begitu terlihat head unitnya, ada di bagian sana tengah. Instrumen clusternya, tapi termasuk kategori detail karena di bagian dalam juga beberapa detail dibuat ya. Setir. Nah, di situ juga ada transmisinya tuh. Nah, keren kan? Di transmisinya juga ada dibuat detail. Tuh kalau kita lihat tuh di bagian sana. Oops. Terlalu dalam kita melihatnya. Jadi tidak begitu mampu kamera saya. Nah, di sana kalau kita lihat itu ya, terlihat ya ada persneling atau dari giginya. Benar-benar detail ya. Di bagian tengah, terus kemudian passenger juga terlihat detail. Keren lah untuk bagian dalam, masuk dalam kategori oke ya. Nah, kemudian di sini kalau kita tutup, spionnya ini KW. Karena memang tidak ada kaca di sini dan warnanya dibuat sewarna body. Kenapa KW? Kalau menurut saya harusnya dibuat di sini warnanya jangan sama. Mungkin dibuat hitam lah atau di sininya nih. Bagian spionnya. Nah, di sini kan spionnya putih aja biasa polos, atau desain seperti apa ya supaya di sini terlihat kayak kaca gitu. Nah, kalau dari belakang kita tidak bisa ngintip ya, karena memang tidak bisa dibuka. Pintu belakang ini KW, pintu depan yang asli. Nggak bisa kita intip lagi, coba kita intip lagi. Kursinya aja, nah coba kita akses ya. Di bagian belakang, mari kita coba analisa bersama-sama. Terdiri dari 3 buah jok, detail ya dibuatnya tuh. Ada armrestnya juga, headrest maksud saya, ada headrestnya juga di bagian ketiganya. Tuh. Kalau bagian dalam malah justru keren, artinya dia berupaya sereal mungkin gitu ya dibuatnya dengan menyesuaikan asli dari BMW X5M nya. Nah, di sini ada tempat pengisian fuel atau bensin di bagian sini. Ini tidak bisa dibuka, ini KW. Ini kalau dari sisi sebelah kanan. Ini keren ya, ada garis seperti ini, dan ini juga ada sambungan dari bagian bumpernya. Terus ada ini sebenarnya ada over fender juga ya, tuh kayak over fender begitu. Dan ini juga over fendernya sebenarnya dia masuk kategori timbul. Nih, timbul ya. Walaupun tidak timbul-timbul amat, tapi dia timbul kategorinya. Ada over fender yang memang dibuatnya tidak berwarna hitam, tapi dibuat sewarna body. Ini sebenarnya ada over fender di bagian depan maupun belakang, ada over fendernya semua ini. Kalau kita lihat detail ya. Tuh. Bahkan ini ada cowakan. Kemungkinan adalah istilahnya front corner sensor. Nih. Ada detail tuh. Di sini ada front corner sensor juga, kalau mungkin kalau kita jeli ya di sini nih. Ada nih tuh. Tuh ada front corner sensor, di sini palsu, dan kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan review terhadap BMW X5 ini. Dan tentunya kita bakal ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.